Kalau dalamnya itu kerajaan, Mas. Kerajaan seperti biasa. Ya. Ada pasarnya sama dalamnya itu luas. Masa berarti udah Orangnya lihat lebih pasar cantik. dong? Oh, lebih cantik. Nah, pakaiannya hijau setengah kuning. Hijau setengah kuning itu bener asli Ibu Ratu, Mas? Asli Ibu Lanjar. Ibu Dewi Lanjar. Kalau kemarin kan ada kejadian di Kudus sama Demak, nggih. Yeah. Kejadian banjir. Oh iya. Kan itu ini buat ibarat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indra Misteri dengan saya Gus Midin. Bagi teman-teman Indra Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini Indra Misteri berkunjung di kediaman yang kemarin yang namanya Mas Yudi. Nah, kali ini dari salah satu temannya namanya Mas Wandi. Mas Wandi ini akan menceritakan pengalaman mistisnya, perjalanan mendalami ilmu spiritual. Dan ternyata beliau mempunyai silsilah Prah Senopati dari Kerajaan Mataram yang berada di Selamaran, Kota Pekalongan. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Wandi. Apa kabar, Mas? Siap, Mas. Alhamdulillah. Semangat dong. Semangat. Wow. Luar biasa ya, badannya gede, makannya banyak kan, Mas? Makannya lumayan, Mas. Lumayan, nah. Iya. Yang penting sehat ya, Mas. Ya? Alhamdulillah. Ya. Ya, siap, Mas. Gimana? Udah siap belum? Siap. Alhamdulillah Mas Wandi ini sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya dari perjalanan ilmu spiritual. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Jangan di skip ya, biar teman-teman tahu kalau ceritanya bisa mengambil banyak dari perjalanan ilmu spiritual. Tentang misteri antara ada dan tiada, mereka ada. Monggo Mas, awal perjalanannya dulu tahun berapa nih? Kalau awal perjalanan itu dulu dari SMP kelas 3, Mas. Dari SMP sudah ingin mendalami ilmu, Mas? Nggih. Wow. Dari SMP itu kan dulu diajak temen. Ya. Diajak temen di silat, di Padepokan atau perguruan Tata Mataram. Di Tata Mataram itu berarti 3 tahun lah. 3 tahun, habis itu saya mendalami. Kalau yang lainnya kan ada ilmu kanuragan sama ilmu bela diri. Kalau saya itu di kanuraganya itu apa? Pengobatan. Dan itu selama 3 tahun itu ada itunya apa? Tingkatan itu dari sabuk yang masih polos sampai yang coklat. Coklat itu kalau sekarang masih bawah. Tahun sekarang. Kalau tahun dulu udah tingkatan paling tengah lah. Itu dapetin sabuk itu jalan kaki dari Kota Pekalongan sampai Semarang. Itu jam 12 siang. Nyampe sana harus jam 4 sore pas. Dan itu saya 3 orang, berarti 3 orang sama tua saya yang paling tua itu bebat alas di perbatasan Kendal. Itu langsung bebat alas dari jam 1 sampai di Pekalongan sampai Kendal itu setengah 2. Setengah 2 bebat alas langsung ketemunya di alun-alun Semarang jam 3 kurang, belum jam 4. Itu di situ dapat hadiah lah dari situ nih. Tapi yang di luar nalar itu kan bebat alas posisi dari sini, dari Pekalongan sampai sana itu nyeker, Mas. Dalam itu sebelum babat alas itu ngelakuin puasa dulu selama
sebulan. Ya. Habis itu udah apa namanya, kenaikan tingkat udah diisi ilmu pengobatan, udah jalanin seperti biasa kayak orang-orang selebihnya lah, kayak ibaratnya kayak sekolah, kayak dolan sama teman-teman. Itu awal cerita saya sebelum tahu yang di pantai. Itu kejadian lucunya ada, Mas. Posisi sebelum itu tuh pernah bantu orang ke baratnya santer lah kalau bahasa kasari. Telo. Nggih, ketelu canda apa dapat teluh. Itu teman saya nggak kuat. Dan saya ibaratnya dari ilmu yang diajarkan di perguruan saya itu saya coba kayak ngapa. Alhamdulillah orangnya itu sembuh. Habis itu selama udah ya lanjutin seperti biasa kayak orang-orang normal lah, kayak sekolah, ngaji, sholat, main sama temen. Dan itu awal ceritanya itu pembangunan jalan ke PLTU. Itu pernah ngimpi, Mas, ngimpi kecelakaan di sana. Posisi kecelakaan motor, jatuh, badan remuk. Habis itu ada yang nolong itu sosok cahaya setengah keputih-putihan kehijauan lah. Itu saya ibaratnya ingin mendalami lah itu sosok apa. Itu diberitahu sama temen kalau itu yang jaga pantai. Kan dari pantai Batang ke Pekalongan itu kan berdekatan, katanya dari sesepuh masih ibaratnya masih daerahnya Bunda atau Nyai Lanjar. Itu saya dalami beberapa tahun, berarti hampir 5 tahunan. Itu kok ibaratnya baru tahu kalau sosok di Sukma saya itu masih keturunan nih. Dari situ habis itu udah kayak lanjut orang-orang biasa. Udah itu udahlah kayak ibaratnya orang-orang biasa doang lah, main nongkrong. Dan ada kejadian unik juga, Mas. Setiap main ke sana ataupun apalah ibaratnya ke pantai tuh sering ibaratnya ditongolin satu sosok. Katanya itu sih lah itu Bunda Ratu, Bunda Nyai Selamaran. Tapi itu posisi belum tahu kalau saya itu terakhir senopatinya dari sana. Udah tahu itu beberapa tahun sekarang. Begitu. Berarti Masnya selama 5 tahun itu apa lagi, Mas? Setelah 5 tahun, berarti setelah 5 tahun kan itu masih kelas 3 SMA lah. Kelas 3 SMA tuh dapat mandat dari temen disuruh jaga, ibaratnya dikasih barang lah. Barang itu berupa cincin. Cincin katanya temen itu peninggalan dari Sunda. Cincin itu kuningan, pasti kuningan atau lava-lavoi. Lah itu setiap dikasih cincin itu kan di daerah Jawa kan masih terkenal dengan teluh sama santet. Itu setiap saya pergi itu pasti ada yang ikut, atau enggak pas keluar malam ataupun nongkrong sama temen. Kan sebagian anak cowok lah, Mas, sebagian masih sekolah, liburan kan sering nongkrong malam ataupun main lah. Kadang pulang malam kadang diikutin sosok yang tidak nampak atau sosok astral lah. Lah itu awal mula dari sesudah itu tuh banyak orang yang tahu kalau saya bisa nyembuhin orang. Ada suatu ketika masih sepupu lah. Sepupu itu umuran 13 tahun. Ada yang ngikutin tapi bukan santet. Ibaratnya kalau orang spiritual itu katanya ketempelan. Temper ya? Nah, temper lah. Itu saya bantu ngobatin. Alhamdulillah sembuh. Dan ada lagi orang Pekalongan itu katanya bekas anak pang. Katanya yang ngikutin juga.
saya bantu juga sama temen. Dan ada juga baru-baru, ibaratnya baru-baru inilah Mas, itu selama udah 5 tahun sampai sekarang. Baru-baru ini bule saya itu mau diambil sama Nyai Blorong. Mau diambil? Nah, mau diajak ke sana nih lah. Ya. Kejadian itu kalau nggak salah kan posisi saya masih di rumah itu sebelum dikontak sama orang tua. Itu katanya jam 5 hampir maghrib itu dia bengong mikirin sesuatu kan orang tua. Bibi saya kan udah umur hampir 30-40-an lah. Itu mikir sesuatu yang tidak pastilah. Itu bengong. Ya karang namanya orang sih Mas, kalau bengong sedikit kan kata orang Jawa apalagi habis maghrib di depan rumah nggak boleh. Itu ada yang lewat, itu kemasukan hampir satu jam setengah Mas. Sukmanya baru bisa pulang ke reganya bibi saya. Itu saya ibaratnya saya wirid, saya bantu media pengobatan yang saya dulu perjalanan dipelajari selama 3 tahun di Tata Mataram, dan itu alhamdulillah bisa sembuh. Masa selama mengobati pasiennya itu pakai media apa Mas? Kalau saya media air. Nah, didoain. Ada doa yang khusus lah dari saya sendiri yang dipelajari di Tata Mataram itu. Oh, berarti selama mendalam ilmu praktisi spiritual itu dari Tata Mataram dulu. Berapa tahun berarti Mas? 3 tahun. 3 tahun ya. Itu sudah mencapai sabuk apa Mas? Kalau zaman sekarang sabuk coklat itu masih bawah. Nah, kalau dulu sabuk coklat udah tengah-tengah. Udah tengah-tengah. Nah, selama di Tata Mataram itu yang didalami ilmu apa aja Mas? Kalau di Tata Mataram itu ada berbagai macam ilmu Mas, antara lain ilmu pencak, ilmu kanuragan, sama ilmu kebatinan. Kebatinan yang disebutkan itu kayak spiritual yang tenaga dalam ataupun pengobatan. Lah saya ambilnya yang di pengobatan sama tenaga dalam. Ilmu kanuragan itu ilmu sebangsa apa Mas? Apa spiritual sama kanuragan itu bedanya apa Mas? Kalau kanuragan itu pengolahan pernafasan Mas. Kalau spiritual itu dari bacaan-bacaan atau amalan-amalan. Berarti Masnya pernah Raga Sukma dong? Pernah Mas. Pernah. Ya. Kemana Mas? Kalau Raga Sukma baru-baru beberapa tahun ini di Ratu Pantai Utara. Pantai Utara. Nah. Kok bisa tahu silsilah dari Senopati Laut Utara? Berarti penguasa Laut Utara itu Ibu Ratu Dewi Lanjar ya? Iya Mas. Ini amat jauh sih. Ini kagak ada yang mana ya Mas ya. Tapi ini Ibu Ratu nggak apa-apa kan Mas diceritain? Kalau Ibu Ratu insya Allah nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ya. Itu awalnya gimana Mas kok bisa tahu ya dari Masnya sendiri mempunyai silsilah Senopati dari Pantai Utara? Kalau itu kejadian tuh habis pengobatan yang terakhir. Yang bibi saya itu kan lawannya dari Dewi Lanjar, Dewi Nyai Blorong. Oh, Dewi Nyai Blorong. Nah, itu beberapa minggu, 2 mingguan habis itu badan ngedrop. Ngedrop 2 hari 3 hari itu kayak dijemput sebagian sih, beberapa pasukan dari Ibu Nyai diajak ke sana, ke istana nih. Jenengan? Nggih. Dalamnya apa aja Mas di dalam istana Mas? Kalau dalamnya itu kerajaan Mas, kerajaan seperti biasa. Ada pasarnya sama dalamnya itu luas. Masa berarti udah lihat pasar gaib dong? Kalau di pasar gaibnya udah. Ya. Itu pasar gaib yang jualan apa aja Mas? Bermacam-macam Mas. Nah, ada sayuran, ada daging, sama ada salah satunya dari yang diambil atau sukma orang-orang yang kecelakaan. Buat dijadikan budak. Oh iya, penting banget ya. Mungkin beliau mantau ya Mas ya? Kalau beliau mantau ya, cuman kalau datang enggak ya. Ya teman-teman misteri ini terceritakan tentang beliau Ibu Ratu Dewi Lanjar sudah memantau, ini sudah merasakan sekali ya. Tapi insya Allah aman ya Mas ya? Insya Allah aman Mas. Iya, itu pasar gaib ya ini ya. Pasar gaib melihat banyak orang jualan seperti di
kita alam nyata ini. Alam nyata seperti pasar-pasar biasa lah. Kayak jual beli biasa. Ya. Sosoknya apa aja Mas di dalam Mas? Kalau sosok banyak sih, kebanyakan siluman sama jin. Siluman sama jin. Masnya tadi ngomong ada yang jualan sayur. Budak ya? Budak jualan itu budak. Dari mana Mas ada budak itu? Maksudnya budak orang melakukan dulu pesugihan atau gimana nih? Kayak korban-korban yang tenggelam di laut atau hilang atau kecelakaan di area pantai kayak gitu. Tapi tetap apa namanya mayatnya ketemu Mas pas mayatnya ketemu, cuman sukmanya yang diambil, yang dijadikan diambil di sana. Yang di situ ya? Nah, di sana nih. Silumannya bentuknya apa Mas itu Mas? Kalau siluman nggak berani sebut, nanti ada yang tersinggung lah datang ke sini atau apa. Berarti nggak boleh ya Mas? Kalau jin Mas? Kalau jinnya itu berbentuk kayak itu sih, sosok jin-jin fasih, kayak orang-orang yang jadi tumbal itu. Kadang ya ada orang-orang yang amesewu yang bisa mereka sukma datang ke situ mau beli apa. Kan di situ nggak jualan kayak jualan pasar biasa, ada yang jual pusaka ataupun apa kayak gitu. Terus yang dijadikan budak ya, ini maksudnya gimana Mas, kok diambil situ terus dijadikan budak bagian apa? Kalau itu ngapunten kurang paham. Nggak nyawe-nyawe nek kula. Tapi Mas main ke pasar situ nggak? Kalau mau ke situ ya harus liwatan situ, cuman lihat doang, nggak main doang. Terus diajak ke istana nih, masuk ya? Lihat apa aja Mas istana Mas? Kalau di sana lihat macam-macam sih, kayak ada ibaratnya dari anak buah ibu nyai, ada pasukan-pasukannya, ada yang apa yang namanya ya, ibaratnya silsilai anak-anak cucu-cucunya dari atau anak-anaknya dari ibu nyai kayak gitu. Masa tahu nggak Mas, sosok Ibu Ratu Dewi Lanjar itu seperti apa? Apa seperti di gambar-gambar Google itu kan banyak Mas. Itu sebenarnya gambar-gambar lukisan itu benar Mas? Kalau gambar-gambar lukisan itu 11-12 hampir mirip. Hampir mirip. Cuman kalau yang pernah saya lihat ataupun yang spiritual pernah ke sana, itu beda Mas. Orangnya lebih cantik. Oh, lebih cantik. Nah, pakaiannya hijau setengah kuning. Hijau setengah kuning itu benar asli Ibu Ratu Mas? Asli Ibu Lanjar. Ibu Dewi Lanjar. Jenengan dipanggil sama Ibu Ratu siapa Mas? Apa Mas atau non siapa itu? Kalau dipanggil itu nama saya sendiri. Seperti nama biasa. Nama biasa. Enggak ada klub atau enggak ada. Enggak ada ya. Seperti nama biasa lah. Cuman kalau keadaan tertentu ada yang manggil Nang ataupun apa. Kalau keadaan lagi gawat lah. Itu istananya di sebelah mana Mas? Di antara jembatan Selamar itu tahu kan Mas? Itu mananya Mas? Kalau istana itu dari gerbang itu pas di jembatan. Gerbang? Nah, gerbangnya itu di jembatan, cuman istana di tengah-tengah laut. Berarti ke arah sana, ke arah utara nih. Utara ya, dari jembatan itu berarti pas jembatan itu sungai kan besar. Itu berarti gerbang. Gerbang kan itu aliran sungai langsung ke laut itu. Oh, laut ya. Posisi itu gerbang kan panjang ya. Di tengah-tengah pas. Oh, tengah-tengah itu ada istananya Ibu Ratu. Cuman istananya nggak di tengah-tengah laut, cuman di dalamnya. Oh, dalamnya ya. Kalau di pasar gaibnya Mas? Kalau di pasar gaib itu sebelum, berarti sesudah gerbang, kan itu masih jalan toh. Ya. Jalan itu sebelah sini ini pasar gaib. Di beda-beda sih pasar gaib ada yang khusus jualan sayuran atau khusus jualan apa, dupa, pusaka atau budak kayak gitu. Nah, dikasih kenang-kenangan apa Mas sama beliau? Kalau kenang-kenangan ada, cuman saya titipkan di sana nih. Di sana. Terus di rumah ada yang tahu Mas kalau Masnya itu pernah masuk ke situ terus ada keturunan silsilah dari beliau ya? Kalau di rumah ada orang tua. Bapak juga pernah ikut silat sih dulu. Di Gunung Tugel, Wonotunggal. Cuman sekarang sudah enggak, udah tua lah, udah sepuh lah. Oh, iya. Terus banyak orang yang memuja, orang mengatakan pesugihan Ibu Ratu Dewi Lanjar. Maaf ya. Enggak apa-apa nih. Ini saya bagi teman-teman misteri ini akan meluruskan ya. Ini beliau itu siapa dan benar atau tidak ada pesugihan
Ibu Ratu Dewi Lanjar. Ini saya akan meluruskan, langsung tanya kepada beliau yang punya silsilah terah dari Kerajaan Laut Utara. Monggo Mas, itu yang benar yang mana Mas dari pesugihan-pesugihan yang menyatakan pesugihan Dewi Lanjar? Kalau pesugihan itu bukan punya Ibu Nyai Lanjar. Ya, terus? Tapi punya Nyai Blorong. Oh, Nyai Blorong. Nah, mengatasnamakan Ibu Lanjar. Itu Dewi, siapa itu Nyai Blorong ya? Itu di mana letaknya Mas dari antara Selamaran itu ya? Kalau Selamaran lebih ke tepatnya ada yang bilang di Solone ada yang bilang di Batang ada. Kalau di Batang arah ke sebelum pantainya ada kali kecil sama jembatan yang Batang udah jadi yang besar itu masih itu daerahnya Nyai Blorong. Berarti kalau pesugihan saja jangan menyebut Ibu Ratu ya Mas. Sosok Nyai Blorong kayak apa Mas? Manusia setengah ular. Wow, manusia setengah ular, berarti siluman ya. Besar berapa Mas ukurannya Mas? Kalau sebesar kalau wujud orangnya sebesar wanita dewasa. Cuman ekornya panjang. Ekornya panjang ya. Itu ada apa sih dengan beliau Mas, kok bisa mengatasnamakan Ibu Ratu Dewi Lanjar ya? Ada apa dari belakangan Nyai Blorong sama Ibu Ratu Dewi Lanjar ya? Kalau itu awal cerita itu kalau nggak salah nih yang saya tahu itu kan Nyai Blorong itu salah satu nih bawahan dari Ibu Nyai Lanjar. Itu kalah ilmu. Nah, cuman Ibu Lanjar itu tidak sebagian dari pengikutnya atau silsilah beliau kan menjunjung tinggi namanya ataupun yang tidak suka boleh keluar. Lah itu Nyai Blorong itu menusuk atau ngamalkan ilmu yang dipelajari Ibu Nyai Lanjar dibuat disalahgunakan oleh Nyai Blorong. Terus dari orang-orang melakukan pesugihan tombal ya. Terus tombalnya itu diarah kemana Mas? Kalau tumbal Nyai Blorong itu saya tidak begitu tahu. Cuman kalau yang pernah saya dengar itu apa ya? Sulit sih Mas di parate dijelaskan itu sulit lah. Cuman ini pesan aja buat yang nonton jangan melakukan hal-hal seperti itu ya. Tidak dianjurkan oleh agama. Kita ibaratnya dari tanah Jawa bisa mencari sejarah dari kerajaan-kerajaan pantai utara Pantai utara itu bisa saja, cuman kalau hal-hal yang negatifnya jangan diambil. Gitu aja. Masa kenal sama Den Ayu kan? Den Ayu Lanjar. Ini beda ya? Dewi Lanjar sama Den Ayu Lanjar. Den Ayu Lanjar masa pernah lihat nggak? Kalau Den Ayu Lanjar itu kalau dijelaskan itu sebagian wujud ataupun pembelahan. Kan orang-orang dulu kan pernah kayak contohnya Kian Santang pernah 7 rupa tapi beda-beda semua. Lah itu yang dinamakan Den Ayu Lanjar. Di dalam Al-Quran kan sudah ada penjaga laut ya Mas. Itu Ibu Ratu Dewi Lanjar. Terus penguasa di kerajaan di pantai selatan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Beliau adalah penjaga laut, bukan menjuruskan orang-orang untuk melakukan pesugihan, bukan. Ini ada sosok siluman yang lain yang menyamar ya Mas. Terus di timur Selamaran Mas, atau Mas, timurnya kan ada sampah-sampah itu ya. Itu di situ ada kerajaan apa Mas? Kalau itu khusus buat itu apa? Kayak ada kerajaan Genderuwo sama Wewe Gombel. Oh, kerajaan Wewe Gombel sama Genderuwo yang berada di timurnya sampah-sampah ya. Daerah pantai Selamaran. Itu ada gunung sampah ya Mas? Paham. Masnya udah berapa tahun Mas selama masuk di istananya beliau ya? Kalau sekarang dari 2020 kan itu awal tahunnya 2020 berarti 4 tahunan lah sampai sekarang. Tahun ya. Orang tua juga tahu ya Mas? Kalau orang tua yang tahu bapak. Cuman kalau ibu, kalau saya sakit pasti ngomele
mesti kayak gitu. Tahu juga lah, cuman nggak lihat sosoknya. Oh, iya. Kalau yang itu bapak lebih condongnya ke orang tua lagi. Oh, iya. Itu beliau ada berapa pasukan yang sering ngawal, Mas? Kalau pasukan hampir puluhan ribu, Mas. Puluhan ribu. Cuman yang sering diajak itu berapa orang-orang pilihan lah. Orang pilihan. Tapi pernah masuk ke rumah jenengan, Mas? Ibaratnya. Kalau masuk pernah, posisi pas ada goncangan di rumah yang kiriman itulah, pas proses penyembuhan itu kan nggak langsung datang santetnya atau teluhnya, ada beberapa bulan ataupun tahun itu pernah datang ngobatin diri saya sama keluarga. Ada goncangan. Berarti gempa dong di rumah jenengan. Berarti kalau kepepet pasti datang, Mas. Kalau kepepet pasti datang. Contohnya di sini datang dia, cuman tidak menongolkan. Ada berapa sosok nih, Mas, yang datang, Mas? Kalau Bunda Nyainya dua. Bunda Nyai sama itunya apa? Yang penjaganya yang cewek. Dua orang. Posisi, Mas? Posisi tadi di belakang, sekarang udah di samping. Ya, teman-teman Misteri, ini bukan hayalan atau halo ya, ini beliau ini yang sudah melihat secara langsung. Gimana, Mas? Belakang ya, Mas? Belakang namanya siapa ini, Mas? Bunda Nyai Lanjar. Terus yang depan? Kalau itu tadi itu di sini nggih. Ya. Ada 10 orang panglima semua. Atau prajuritnya. Menjagalah. Dari tadi merinding banget, ternyata ada yang datang, Mas. Ada 10 orang, Mas. Nggih. 10 orang di sini jaga di keretanya ada 10 orang. Oh, ya ada kereta datang. Tadi naik kereta dari sana. Tapi insya Allah aman ya, Mas? Aman, Mas. Malah nonton sih. Oh, malah nonton. Ini luar biasa ini auranya. Malah Ibu Ratu tanya, tumben anak saya berani speak up. Berani speak up, biasanya saya cuman kayak tugas-tugas. Contohnya sebagai senopati lah, Mas. Diam-diam doang. Kok baru kali ini Mas berani speak up. Mas bisa komunikasi, Mas? Kalau sekarang nggak berani. Oh, nggak boleh ya. Takut ya. Masnya sering dapat seperti pusaka atau batu-batu akik, pernah, Mas? Kalau itu sering tapi nggak pernah saya ambil. Sering tapi nggak pernah diambil. Cuman kalau keadaan lagi butuh ataupun apa, saya yang cari, nggak dikasih, cuman cari. Biasanya apa, Mas? Kalau cari itu batu cincin. Ada salah satu yang dibawa? Kalau salah satu ada, ini nggak dicari sih, ini cuman dikasih sih, cuman posisi lagi ngopi di daerah bukan punya Ibu Nyai, di daerah Keramat THR, Bendungan Keramat. Ini posisi 2 orang, saya sama teman saya lagi cuci motor sore-sore, duduk hampir maghriban lah, sambil ngopi. Di sebelah kopi ada batu cincin ini, Amit. Selamat dipegang. Sekalian lembarnya, Mas? Nggih. Namanya apa, Mas? Kalau itu batu combong. Batu combong ya. Gunanya buat apa, Mas? Pengasihan sama kewibawaan. Oh, wibawaan berarti terlihat wibawa dong. Gagal. Namanya juga keras dari senopati ya. Itu saya nggak minta, nggak narik, itu saya dikasih posisi lagi cuci motor capek, ngopi sebagian anak muda lah, habis cuci motor capek ngopi rokokan, itu marip pas tuh azan marip dikasih 2, yang satu di teman saya. Yang ngasih siapa, Mas? Yang ngasih sosoknya kakek bungku. Ini dalam maksud apa, masuk dikasih batu? Kalau itu kurang paham, Mas. Cuman dikasih dimandati suruh jaga. Oh, suruh jaga. Masnya pernah tabur dengan makhluk-makhluk jin yang ganas atau seperti makhluk-makhluk yang usil ya? Atau masa diserang secara mendadak, pernah, Mas? Pernah. Pernah. Contohnya posisi berarti tahun flashback nih, flashback 2018. Orang Cirebon. Cirebon. Nggak tahu itu
orang iseng atau apa, kan Facebook kan banyak ya grup-grup spiritual ataupun apa lah, itu komen ibaratnya kalau saya tersinggung ya mohon maaf, tapi orangnya sudah almarhum sih sekarang. Udah almarhum. Terus posisi jam 12 malam saya lagi ngopi main game, itu keadaan diserang, saya muntah darah. Lah itu sore ini kan, itu malam kan udah semalaman itu. Sore ini saya beli rokok jarum merah, itu saya rokok sebatang. Habis itu malamnya anak yang itu ngechat, Mas ngapurone bapaknya no salah, bapak mlebu rumah sakit. Kalau nggak salah itu anaknya. Itu habis nyerang jenengan. Nggak tahu nyerangnya buat iseng ataupun apa, ngetes saya nggak tahu. Posisi 2018 kan saya baru mempelajari Tata Mataram. Itu habis itu udah siang malamnya ngechat, habis maghrib siangnya berarti pagi jam 7 dicat lagi, bapak udah meninggal. Berarti langsung ada yang balas ya Mas? Nah, kurang tahu itu punya saya atau punya siapa, nggak tahu. Ini maaf sebelumnya Mas ya. Masnya kok bisa muntah darah itu rasanya gimana? Atau ada yang? Kalau itu posisi kayak ada yang mukul dada kencang banget, tek. Saya tahan, nggak kuat muntah darah. Banyak Mas? Hampir kalau di apa? Itu banyak sih, hampir 1 gelas. Wow. Cuman kan kalau darah biasa kan darah merah lah, itu darah kental Mas, darah kehitaman itu. Darah cerduan ya. Orangnya langsung besoknya meninggal. Kalau Mas tahu itu serangan bangsa apa Mas? Santet atau telur atau? Karena itu ngapunten, sekarang zaman 2018 kan belum tahu yang kayak gituan. Kurang paham. Kalau sekarang mah ibaratnya paham. Kalau itu ibaratnya ngetes lah, kayak contohnya spiritual sekarang kan amit sewu, kadang ada yang ngirim santet online atau telur online kan gitu, dari jarak jauh. Dikirim jarak jauh itu Mas? Berarti dites nih Mas ya? Nah kayaknya dites ilmu ya. Tapi sampai sekarang kadang ada yang kayak gitu nggak Mas? Kalau sekarang gitu jarang sih. Jarang ya. Cuman kalau yang iseng itu malah makhluk halus. Makhluk halus yang tidak diundang ataupun tidak ada teluhnya. Kadang jahil, kadang ikut, kadang yang nyerang. Cara gimana Mas? Kalau nyerang itu contohnya kadang kan pulang malam. Ada yang ikut sampai rumah, jahilin, nakut-nakutin orang rumah. Iseng-iseng gimana? Nah, iseng-isengi. Cuman kalau nyerang secara metafisik itu enggak ada. Mas selama ngobatin pasien-pasien itu pernah kewalahan nggak Mas? Kalau kewalahan pernah Mas. Kewalahan pernah. Nah, sekarang pun kemarin berarti. Baru berarti kemarin sebelum kan kemarin ada podcast katanya. Itu sesudah kejadian sebelum itu siangnya baru nolongin orang. Nolongin orang sakit apa Mas? Kalau sakitnya itu karena diguna-guna, katanya dipelet. Oh dipelet. Cowok apa cewek Mas? Cewek. Oh cewek. Cantik dong Mas? Kalau saya wanita itu semua cantik Mas. Tidak ada yang cantik, tidak ada yang tidak cantik kalau semua wanita. Ya diguna-guna seperti pelet mungkin Mas. Cara ngilanginnya gimana Mas? Kalau itu saya ambil air putih dalam gelas, saya bacain Al-Fatihah 7 kali sama doa yang saya pelajari di Tata Mataram. Habis itu suruh minum 3 kali sambil, kan 3 kali masih banyak di situ airnya. Habis itu basuh ke muka sampai rambut. Habis itu saya suruh wudhu, sholat. Sembuh Mas? Alhamdulillah sampai sekarang Mas. Alhamdulillah ya. Malah lucunya itu Mas, orang tuanya mau jodohin saya. Wah. Tapi saya nggak mau. Sama cewek itu? Sama cewek itu. Kemarin itu Mas? Apanya? Kemarin itu ya? Kemarin doang, habis kan nonton podcast. Habis itu sesudah itu, sebelum kejadian podcast itu saya nolongin orang. Malam minggu pun saya habis jalan-jalan sama dia. Tapi saya nolak
nolak jadi pacarnya lah. Mau dijodohin. Malah dianya yang ngasih lah. Menawarkan diri. Berapa itu Mas? Umurnya 21. 21, udah dewasa ya. Obatin pasien yang paling ganas itu penyakit apa Mas? Santet. Santet Keluarga. Itu pernah di daerah Depok. Itu katanya tuh orangnya itu punya lahan sawah. Itu kan lahan sawah tuh di beberapa keluarga. Yeah. Di beberapa keluarga ada yang tidak suka sama keluarga yang punya sawah itu. Mau dijual tapi harganya terlalu tinggi lah. Yeah. Itu di santet katanya dari keluarganya yang bersangkutan yang kena santet itu udah 3 tahun. Tapi udah disembuhin spiritual dari guru kiai dari sana, dari Depok ataupun dari spray atau apa. Itu nggak bisa. Lah itu yang dapat ali-ali itu kan teman saya itu, yang satunya orang Depok juga. Itu masih ibaratnya masih sedulur. Masih tunggal sama temanku. Kalau saya main di sana jam 9 malam itu kumat orangnya kumat. Saya kan kayak risih sih Mas, orang kayak gitu masa nggak mau nolong. Hati nurani tuh kepanggil lah, cobalah, moga-moga bisa selamat orangnya. Itu udah saya masuk, ternyata masih diobatin sama keluarganya sama spiritual yang ada di daerah situ. Kan saya cuma ngasih saran. Habis itu mendo, saya coba kasih air yang saya bacain kayak tadi itu sih, kayak yang disebutkan tadi yang cewek itu. Saya Al-Fatihah itu 7 kali sama saya doa yang ada di spirit yang di Padepok di perguruan saya udah mendingan. Tapi saya titip pesan sama orang keluarganya, jangan sampai orang keluar rumah. Cuman kesalahannya dari keluarga itu pagi-pagi asmane kumat orangnya. Asmane kumat dibawa ke rumah sakit jam 6:30 orangnya lewat. Orangnya udah nggak ada, meninggal Mas. Ganas tuh Mas ya. Itu habis nyembuhin itu badan saya 7 hari lemes. Semoga pasien yang sudah meninggal tenang di alam sana ya Mas. Oke, Al-Fatihah. Itu sangat ganas ya, santet-santet yang teluh-teluh itu biar kita selamat dari teluh santet itu, biar kita selamat caranya pakai apa Mas nih biar teman-teman menyimak ya. Kalau caranya itu kan kita sebagai umat Islam beragama jangan lupa sholat, jangan lupa berzikir, jangan lupa percaya yang di atas itu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah santet teluh ataupun kiriman yang ada itu insya Allah bakal luntur sendirinya. Yang penting keyakinan kita Allah kayak gitu aja. Allah ya Mas, jangan lupa sholat waktu kita tinggalkan, jangan banyakin sholawat istighfar agar kita selamat dunia dan akhirat, itu pasti ya Mas. Masnya berarti bisa melihat makhluk gaib ya Mas? Kalau melihat bisa ya, tapi kalau mewujudkan ngapunten dereng saged. Ya saged ya. Ini aku mau tanya sesuatu nih Mas. Sebelumnya ya maaf nih, ini kadang aku merasakan keanehan dari kecil Mas. Dulu kecil sering melihat makhluk gaib sih, pocong, kuntilanak, genderuwo, bahkan sampai ngomong sama sosok makhluk gaib. Dan juga sampai sekarang kadang-kadang tapi kadang merasa punya pekaan, enggak sama ada kepekaan dengan Ibu Ratu dan juga beliau laut selatan Mas. Itu sebenarnya itu yang ngarah itu siapa Mas, dari jati diri saya sendiri atau ada sosok yang lain? Ngapunten niki kan Mas tanya sama saya. Saya boleh tanya balik nggak? Monggo. Masnya punya leluhur yang bisa lihat ibaratnya ada sosok leluhur atau Simba atau apa yang punya Mas ilmu kayak gitu? Punya. Mempelajari ilmu karomah ataupun apa? Iya, punya dulu. Kalau dari Simba nurun ke sampean? Ya Simba yang dulu itu Mas. Ngapunten Simba tasik wonten apa mboten? Itu sebelum almarhum beliau pancen suka-suka menolong tetangga Mas, dari telo atau guna-guna gitu. Dan aku nggak menyangka ya kok bisa nurun ke pilihan ke saya Mas dulu.
kok nggak ada adikku atau kakak ya, kok turunnya ke saya itu gimana mas? Barangkali masnya tahu nih ya. Kalau itu yang dari setahu saya ataupun yang pernah saya temui lah dari orang-orang yang dapat berarti penjaga dari leluhur, itu salah satu nih ada kecocokan antara weton ning jenengan kali wetone simbah atau almarhum. Dan itu pun tidak sembarangan sih, kalau tidak dari weton ya dari kecil udah deket sama simbah kayak gitu. Terus yang sosok leluhur ini dari simbah dulu atau dari jabang bayi mas? Kalau dari simbah ada, kalau dari simbah sih ya. Cuman kalau dari lahirin jenengan kan setiap manusia disebutkan di Islam ataupun di yang pernah saya dengar lah, setiap manusia lahir itu ada salah satu nih jin atau khorin yang berpenampilan seperti kita, itu disebut kakang kawah adi hari-hari kayak gitu mas. Ini saya juga punya pengalaman nih mas. Ini saya juga punya pengalaman nih mas, pengalaman yang unik nih. Katanya dulu saya ingin dijadikan gila mas, dari kiriman-kiriman orang lah, pokoknya ada. Saya mau dijadikan gila tuh, alhamdulillah, tapi nggak gila mas, tapi cuma ada benturan-benturan dan juga dari benteng leluhur, mungkin dari leluhur saya sendiri ya. Itu beliau memang benteng dari saya sendiri atau gimana mas? Kalau itu kiriman-kiriman dari yang tidak senang dari sampean itu kan delalah, alhamdulillah kan ada yang jaga dari sosok leluhur ataupun dari yang sampean baru lahir ataupun ilmu fasih dari ilmu karomah yang Anda pelajari yang pernah Anda pelajari lah, itu menolak ataupun membalikan kiriman yang dikirimkan ke sampean. Alhamdulillah, berarti sebagian karomah ya mas, mungkin kita sedaya tetap istiqomah ya mas ya. Main dari sholat waktu zikir itu kita perlu, jangan kita tinggalkan. Jadi barang siapa yang menjaga istiqomah itu pasti akan keluar karomah ya mas ya. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enggak mas, ceritanya dilanjut mas. Dan ini pun kan ini udah keluar dari konteks ibunya Lanjar nggih. Saya mau cerita lagi. Kalau kemarin kan ada kejadian di Kudus sama Demak nggih. Kejadian banjir. Oh iya. Kan itu ini buat ibarat apa? Klarifikasi aja. Itu diambil hikmahnya saja. Itu contoh peringatan dari yang semesta. Hukum alam tuh mas. Ada yang bilang hukum alam, ada yang bilang itu dari perasa tanah Jawa. Berarti ada apa mas tuh mas? Kalau itu awal-awal sebelum Februari kan seliweran lah, ada Januari habis. Kan ini apa sih, Maret nih? Ini Maret, Februari, berarti Januari, Februari pertengahan. Kan habis pemilihan. Pemilihan sebelum pemilihan kan itu, kalau saya yang dikasih tahu sama Ibu Lanjar, Eyang Sabdo Palon atau yang disebut Eyang Semar, itu turun ke tanah Jawa. Oh, tapi Mbah Kiai Semar ya? Eyang Semar turun ke tanah Jawa. Itu dalam maksud apa mas beliau mas sampai turun ke tanah Jawa mas? Kalau dalam maksud apa itu kan udah pernah disebutkan di tahun 2009. Kan kejadian di daerah Jawa Timur ataupun Gunung Kelut Meletus. Itu kan udah disebutkan Eyang Semar akan kembali lagi 10 tahun sesudah kejadian itu. Berarti dari 2009
sampai sekarang kan udah 10 tahun lebih. Ya. Itu baru sekarang yang Semar turun ke bumi atau nagih janji. Nagih janji. Berarti 10 tahun sekali. Bisa jadi atau lebih. Berarti maksudnya nagih janji itu janji apa, Mas? Mengingatkan orang-orang Jawa yang harus berbuat baik, jangan berbuat semenanya. Oh iya. Oh ya teman-teman Misteri ya, ini dari beliau ya, yang Kiai Semar turun ke tanah Jawa. Jadi bagi teman-teman Misteri ya, kita sebagai orang penduduk tanah Jawa, peninggalan orang-orang terdahulu yang memperjuangkan tanah Indonesia, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Ini dari bentuk kita harus bersyukur ya tentang orang-orang dahulu yang berjuang melawan penjajahan dari orang-orang Belanda, Jepang ya. Kita harus banyakin Al-Fatihah untuk para pejuang, terus yang leluhur kita yang sudah bertumpah darah untuk memperjuangkan tanah Indonesia. Jangan sekali-kali kita lupakan sejarah. Ini sangat merinding sekali nih, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Mas. Lanjut, Mas. Kenapa saya tahu Eyang Semar turun ke bumi? Dikarenakan kan ada silsilahnya dari Ibu Ratu Pantai Selatan. Itu siapa, Mas? Ibu Ratu Nyi Roro Kidul atau disebutnya. Kan salah satunya ada, kan berarti ini flashback lagi, Mas. Ya. Nyai Lanjar itu kan masih sebagiannya dari Ibu Nyai Roro Kidul atau Ibu Ratu Pantai Selatan. Lah itu Ibu Nyai Pantai Selatan itu masih berdekatan sama Prabu Siliwangi ataupun Eyang Semar. Iya. Lah saya tahu dikarenakan saya masih sebagian dari terahnya senopatinya Ibu Lanjar dan saya sebagai cucunya Eyang Bagong. Oh, keren nih ya, ternyata ini podcast spesial nih kedatangan dari terah silsilah kerajaan-kerajaan ya, Mas ya. Kerajaan-kerajaan sama panutan di tanah Jawa. Atau penunggu. Berarti Masa juga masih keturunan dengan Prabu Siliwangi bisa, Mas? Kalau Prabu Siliwangi bisa jadi cuman dari itunya apa? Dari sebagian doang. Kalau dari Prabu Siliwangi itu ada yang mempunyai sosok yang ada di sana sih. Sebagian doang. Nggak selamanya. Tapi itu sudah hilang. Sudah hilang. Nah, oh ya, bagi teman-teman Misteri yang berada dari jauh atau dekat bisa hubungi Mas Pandi nih. Ini nomornya Mas Pandi yang ingin konsultasi masalah gaib atau teluk, santet, ingin menetralisir rumah atau badan-badan yang terkena makhluk-makhluk gaib atau ketemper ya. Monggo Mas, barangkali ada sesuatu. Kalau barang ada satu, bentar, saya ambilkan dulu. Oh iya. Ini apa ini namanya, Mas? Itu Sulaiman Junjung Derajat. Sulaiman Junjung Derajat. Kegunaannya untuk apa, Mas? Kewibawaan sama pengasihan. Sama mau dimaharin boleh, Mas? Kalau dimaharin boleh, seikhlasnya saja. Oh ya, bagi teman-teman Misteri, ini ada batu Sulaiman Junjung Derajat untuk pengasihan dan kewibawaannya, Mas ya. Dimaharin boleh seikhlasnya saja, nanti dihubungin sendiri ya. Ini nomornya Mas Pandi. Monggo, Mas. Amit. Ada cerita lagi, Mas, dari kelanjutan Oh yang tadi ada. Ini pesan saja buat yang ada di daerah Kediri ataupun di daerah manapun yang di daerah Jawa Timur. Jangan sampai merusak alam, jangan sampai berbuat maksiat. Maksiat ya. Okay. Ini Mas tadi mengucap merusak alam ya. Merusak alamnya itu dengan cara apa, Mas? Merusak alamnya dengan cara kayak gunung dibabati ataupun disalahgunakan buat tempat maksiat ataupun apa. Jangan menebang pohon ataupun kayak pengundulan lahan lah. Oh iya. Kayak gitu. Maksiat, kalau maksiat seperti orang-orang mabuk, kayak gitu. Orkesan jangan, Mas. Kalau orkesan bisa, cuman dalam konteks daerah Jawa Timur kan banyak orkes, cuman sewajarnya aja lah. Wajarnya ya. Tapi kalau minum-minuman boleh, Mas?
Minum-minuman diagamakan dilarang. Dilarang ya. Jangan ya. Di Jawa Timur sama mana Mas tadi Mas? Daerah Semarang sama Kudus. Oh iya. Semoga tanah Jawa aman dan sentosa, makmur, dan terhindar dari wabah musibah ya Mas ya. Di rumah ada pusaka atau benda-benda yang lain untuk jaga-jaga ya Mas? Kalau pusaka di rumah ada Mas, bagian Itu apa Mas? keris segini, Heeh. dan ada yang segini sama tombak. Oh tombak. Yang wujud apa Mas? Yang wujud keris gini sama keris yang hampir 1 meter, yang nggak besar amat sih, yang kayak Mas itu apa? Mas Yudi. Mas Yudi itu kayak segituan. Itu kerisnya kecil ya? Nah, itu namanya apa Mas? Kalau keris kecilnya kurang paham itu dikasih soalnya. Oh dikasih. Nah, ntar tak ituin aja, tak tampilin di video di sini. Ya. Untuk apa Mas di rumah Mas? Kalau di rumah untuk penjagaan. Oh penjagaan. Sekarang. Sampai sekarang berarti untuk benteng ya? Nggih, benteng yang di rumah. Dari serangan-serangan yang tidak diinginkan ya Mas. Kalau tombak Mas? Kalau tombak itu warisan. Warisan dari Nyai Lanjar. Wujud nggak Mas? Kalau tombak wujud. Wujud. Nanti boleh dipublikasi Mas? Siap. Oh, boleh, ini videonya nih. Kan dari kecil nih, tadi dari SMP ya Mas suka ingin langsung terjun ke dunia spiritual. Ini dari hati hobi atau pancen ingin mendalami ilmu spiritual Mas? Kalau dari hati itu awal-awal 2000 sesudah lulus SMK. Kalau dari awal-awal SMP itu ibaratnya kan anak muda lah Mas. Iya. Coba-coba lah kayak apa sih, ibaratnya menjelajah malam ataupun ke tempat-tempat angker kayak gitu. Telusur berarti? Nah, dulu pernah telusuri juga. Oh, itu telusur itu bikin konten atau cuma iseng-iseng? Kalau dulu itu video doang. Ntar di-upload di WA ataupun di Facebook. Kayak gitu. Kalau udah lulus itu bikin konten di Facebook. Oh, di Facebook. Nah, kan aplikasi Facebook kan ada yang live itu toh. Ya. Dulu pernah nge-live juga di Facebook. Masa punya video yang ada penampakannya Mas? Kalau video jarang nampak sih. Cuman kalau eksistensi kayak goyang-goyangan pohon bergoyang ataupun suara-suara ada dulu. Ada. Kalau foto? Foto pernah ada. Masih disimpan nggak Mas? HP-nya udah ganti soalnya Mas, ngapunten. Tapi disimpan di Facebook nggak? Kalau di Facebook itu nggak begitu foto sih, cuman video-video. Cuman kayaknya Facebooknya udah nggak bisa kepakai. Sekarang kan Facebook baru. Oh, Facebook baru. Kayak gitu. Tapi HP-nya dulu ada, tapi sekarang HP-nya udah nggak ada, ibarat itu udah rusak lah. Ya rusak. Masa selama nelusuri di tempat-tempat angker ya pernah lihat apa aja Mas di tempat itu Mas? Kalau di tempat angker itu berbagai macam Mas. Ada yang kayak seperti poci, Mbak Kun, ataupun sosok hitam lebat berbulu. Wow, Bedorwo itu ya. Masya Allah ya gitu. Berarti berapa orang Mas dulu pas telusur di tempat? Kalau penelusuran dulu cuman berempat. 2 penelusuran, 2 jaga motor. Jaga motor. Tapi Jinyali pernah Mas? Jinyali pernah. Sendiri Mas? Ada beberapa orang, cuman kalau jalannya sendiri-sendiri. Langsung teka ada yang datang? Ada. Eyang Bagong. Eyang Bagong. Dari mana nih Mas? Arahnya Mas? Atas. Eyang Bagong. Mau turun. Eyang Bagong. Eyang Bagong. Eyang Bagong. Oh ya teman-teman kita misteri kan ada yang datang lagi nih di atas ya. Eyang Bagong namanya. Eyang Bagong dari mana? Maksudnya dari
Mana mas datangnya mas? Dari arah wetan, Timur. mungkin arah timur. Yang Bagong ke sini. Nemuin jenengan atau gimana mas? Kalau nemu nih sih enggak, cuman biasalah namanya cucu sama Simbah kan kadang datang sendiri ataupun keperluan apa kayak gitu. Tapi di rumah jenengan juga pernah datang? Kalau di rumah sering numpang tidur. Oh, numpang tidur. Numpang tidur sama numpang rokok. Oh. Ada hasil apa mas dengan beliau mas? Cucu. Yang Bagong itu siapanya Sabdo Pala mas? Anak yang tercipta dari ayang-ayang ataupun bayangan dari Eyang Semar. Oh, itu agak mirip ya mas ya? Oke. Iya. Sabar biasa nih Mas Fandi ya punya silsilah dari kerajaan, tapi ini tidak semua orang yang mempunyai dari silsilah kerajaan dulu ya. Dari kerajaan Mataram, Demak, itu di Tanah Jawa itu banyak tapi tidak sebanyak yang kita bayangkan, tapi itu dari orang-orang pilihan seperti Mas Fandi ya. Barangkali ada pesan sesuatu nggak Mas buat teman-teman Lintang Misteri ya tentang pengalaman jenengan dari ilmu spiritual, punya silsilah dari kerajaan, monggo biar teman-teman nggak salah paham ya. Oke, buat teman-teman di channel Lintang Misteri, itu kalau ingin coba-coba harus ada guru ataupun ada dekengan ataupun ada pakar lah yang di belakangnya. Jangan coba-coba sendirian. Kayak gitu aja. Yang bimbingan. Ada bimbingannya. Ada lagi Mas? Jangan asal-asal coba ataupun mengamalkan amalan-amalan yang ada di Google ataupun di internet ataupun di YouTube kayak gitu. Itu kadang bisa menjerumuskan Anda ke yang negatif. Pasti sekarang masih ada Mas orang-orang cari ilmu? Ada Mas. Masih ya? Ada banyak malah. Kadang itu kayak praktisi ngapunten niki. Ya. Bukannya mengadu domba ataupun apa. Ya. Kadang ada praktisi yang menyebarkan amalan atau rajahan yang belum orang mesti tahu. Kan kadang sebagai contohnya anak muda yang pengen tahu segalanya kan kadang dicoba. Kayak gitu. Berarti seperti amalan-amalan di Google itu berarti itu ada jinnya Mas? Ada, cuman kalau tidak ada yang membimbing itu bakal gila ataupun lupa jati dirinya sebagai manusia, berakhlak. Inilah cerita dari Mas Fandi ya, semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua. Ilmu spiritual kerajaan-kerajaan dari laut utara dan selatan, ini beliau adalah sangat baik, tidak pernah menjerumuskan orang-orang untuk melakukan pesugihan. Ini ada sosok namanya Nyi Blorong siluman ular yang sangat tragis, memakan banyak korban tumbal, nggak tahu dijadikan apa, yang Allah alam, kita nggak pernah lihat, saya sendiri juga nggak pernah lihat. Tapi dari cerita masyarakat itu, kalau ada orang mengatakan Ibu Ratu penguasa laut utara dan selatan, kalau pesugihan saja, jangan pernah menyebut dengan beliau, tidak ada saut paut dengan pesugihan. Ini saya sudah mengatakan berkali-kali ya, ini sekali aku podcast tentang beliau ini sudah dipantau, dan juga ini dari pasukan juga datang sini ya Mas. Dikepung nggak Mas? Enggak, cuman jaga di sebelah kameramen sama di pintu masuk motor itu ya, belakang ya, sama belakang. Kalau belakang dua orang pocong nih. Kalau kunti sama pocong banyak dari tadi macam mana nonton, nggak berani menyentuh. Iya, luar biasa ya. Siapa tahu nanti subscriber ataupun penonton yang ada di Lintang Misteri tahu atau melihat sosok yang ada di belakang itu apa aja, nanti di komen aja ya. Iya, oke. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh mempelajari ilmu apa saja boleh, tapi harus ada gurunya. Jangan mencari di Google atau beli kitab, nggak ada yang membimbing, nanti kita stres. Nanti jaris dulu 4-5 pancar kita kesasar ya Mas ya. Oke ya. Banyakin istighfar dan sholat agar kita selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa sholat waktu, jangan kita tinggalkan, itu sudah tiang agama yang sudah diwajibkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman Lintang Misteri dan juga tim Lintang Misteri mendapatkan syafaat Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin.
Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Bila ada salah kata dengan saya Gus Mipin dan Mas Mandi, mohon dimaafkan. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri, jangan sampai kita terlewatkan. Terima kasih Mas. Alhamdulillah.